apakah semua pagar laut sepanjang 30,16 km ini akan dirobohkan Ya. atau bagaimana, Pak? Ya, pastinya semuanya akan bukan dirobohkan ya, dibongkar dicabut. Jangan kalau dirobohkan nanti justru malah akan mengganggu. Cabut nanti bambunya kalau ada nelayan yang mau manfaatkan silahkan, sebagian nanti untuk bukti tindak lanjut hukumnya ya. Terus bicara target, kami melihat dengan cuaca Mbak. Nggak bisa kita bilang target sekian, tapi nanti cuaca ini siang sedikit, sore nanti akan bergelombang, terus kemudian kalau menurut BMKG hujan, ya kan kita juga pasti mengutamakan keselamatan personel di sini yang hadir semuanya. Nah, ini kan tadi juga sudah ada 2 mobil amfibi ini tiga ya Pak, 3 mobil amfibi ini akan dikerahkan untuk melakukan pembongkaran. Ini mobil amfibinya ini akan digunakan untuk menarik pagar lautnya kah atau apa nih penggunaan mobil amfibia ini? Nanti yang pasti akan digunakan untuk VVIP, ada Pak Menteri, menteri-menteri yang lain juga ada, komandan-komandan militer ada di situ, anggota DPR RI juga ada di sini. Jadi untuk memastikan bahwa ini loh pagarnya seperti ini, dengan ada di sini, mereka akan memastikan itu ada, gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai ya akan digunakan untuk mengambil bambu-bambu tersebut. Oke, baik Pak. Nah, ini ada 1.000 nelayan tadi Bapak katakan akan turut melakukan pembongkaran pagar laut. Ini keterlibatan nelayannya, kenapa nih melibatkan nelayan juga Pak? 1.000 nelayan dilibatkan. Ya, mereka sendiri yang daftar ke kita, Pak. Kami ada 233 kapal, gitu kan? Artinya kalau 233 satu kapal 5 orangnya sudah 1.000 lebih itu, kan gitu kan? Artinya itulah bukti kebersamaan, sinergitas antara aparat dengan masyarakat nelayan. Nelayan ini katanya terganggu, gitu kan? Dengan itu ya sudah, yang mengganggu kita hilangkan supaya nelayan bisa bekerja dengan maksimal. Gitu. Berarti ini atas inisiasi dari nelayan sendiri mereka mendaftarkan diri. Betul. Mau ikut melakukan pembongkaran begitu ya Pak. Oke, baik. Berarti 1.000 nelayan dikerahkan ini juga tentunya sudah melakukan koordinasi juga dengan pihak dari TNI AL dan juga sudah kami sudah, karena ini kan menjadi permasalahan kita bersama ya, biar supaya bisa semuanya terselesaikan dengan baik. Lalu Pak, kalau boleh mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat yang menonton, ini teknis pembongkarannya akan seperti apa? Kalau kami lihat kan di hari pertama kemarin ini melakukan ditarik begitu menggunakan tali, diikat lalu kemudian ditarik. Apakah hari ini akan menggunakan teknis yang sama? Masing-masing punya metode, nanti bisa dilihat di lapangan seperti apa. Jadi masing-masing punya metode, hasil evaluasi kemarin akan lebih baik lagi. Kalau nanti belum sempurna, besok hari ini sore dievaluasi, besok digunakan cara lain sampai bisa. Ini evaluasinya kemarin apa Pak? Memang di hari yang pertama sudah dilakukan manual, berat kan gitu. Jadi kan nggak bisa dengan manual gitu. Berarti kalau bukan dengan manual, dengan alat apa untuk melakukan? Kami juga ada takbut. Takbut untuk narik. Itu kapal yang untuk narik. Ya, itu ada, kami siapkan juga. Oke, berarti kali ini dengan kapal, akan menggunakan kapal untuk ditarik biar lebih banyakkah target pagar laut yang akan dicabut? Insya Allah. Doain ya Mbak ya, ini untuk kepentingan kita semua. Pasti Pak, kami media akan terus memantau soal pergerakannya. Mungkin boleh di-sharing terakhir Pak terkait dengan kasus hukum yang melibatkan kira-kira, ini kan juga yang masih dicari juga oleh pihak KKP. Kami menghadirkan pihak yang mengaku sebagai swadaya masyarakat itu. Kami hadir, kami periksa kemarin tadi malam sampai jam 10 malam. Jadi akan kami dalami terus sampai di mana nantinya gitu. Artinya tidak hanya sekedar nyabut saja, tapi kami juga melakukan langkah pemeriksaan di situ. Berarti boleh penegasannya Pak, berarti artinya setelah melakukan pembongkaran tidak hanya dibongkar saja tapi proses hukum ini tentu akan dilanjutkan ya untuk mengkuak dalang di baliknya dan juga mengenakan sanksi kepada dalang yang menanam pagar. Nanti ketika memang itu terbukti dia gitu. Jadi kan kalau ini kan bicara pagarnya ya. Pagar itu kan kalau kita bicara masalah kepemilikan itu kan dokumen Pak. Ya kan, kalau mobil itu ada BPKB, ada
pagar misalnya, ada nggak tuh dokumen pemilikan, kan itu yang kami cari. Kalau nggak ada, nanti langkah apa? Kami kan dengan ada Polri juga, ya kan, ada mungkin LH malah itu dari lingkungan hidup, Gakumnya juga ada. Jadi kolaborasi ya antar instansi. Terima kasih. Kami tentu harus menunggu juga proses hukumnya seperti apa setelah nanti pembongkaran pagar laut ini juga selesai dilakukan begitu ya Pak ya. Ya. Baik, sekali lagi siap, terima kasih banyak Pak Pung. Nanti kita boleh ikut ya Pak Kompas TV ya Pak dengan pembongkarannya. Siap ya Pak, makasih Pak Pung. Itu dia tadi Asri dan juga saudara, tadi memang dikatakan para nelayan ini juga dilibatkan untuk turun langsung melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini, karena juga tadi dikatakan oleh Dirjen PSDKP KKP sendiri, Pak Bung Nugroho ini mengatakan dari para nelayan sendiri yang mereka meminta begitu, mengajukan diri untuk turut melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini. Dan juga kita menyaksikan bersama, ini baru saja tiba Asri dan juga saudara Wakil Menteri dari Kelautan dan Perikanan. Ini baru saja tiba Wakil Menteri dari Kelautan dan Perikanan, Bapak Didit, di Pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, yang tentunya kita juga menunggu karena setelah ini kabarnya akan dilakukan rapat koordinasi antara stakeholder terkait dari pihak kementerian begitu. Selamat pagi Pak Didit. Selamat pagi, gimana Pak persiapannya hari ini? Persiapan baik, udah. Iya. Pagar laut? Iya. Udah. Mbak, nanti aja, Mbak. Oke, siap. Iya. Nanti Bapak berarti akan lihat langsung ya Pak? Iya. Seperti apa ya? Iya. Oke, baik, itu tadi Oke, itu tadi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Didit Hermawan, tadi juga bilang ia akan turun langsung begitu melihat bagaimana proses pembongkaran pagar laut yang akan dilakukan oleh personil gabungan dari TNI Angkatan Laut, juga dengan pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu juga dengan 1.000 nelayan yang kurang lebih ada sebanyak 200 kapal dari pihak mereka yang akan dikerahkan untuk melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini. Itu kita akan memantau karena setelah ini, setelah seluruh para menteri ini tiba dan juga pihak-pihak petinggi dari TNI Angkatan Laut, juga dari Kementerian KKP, Polri, begitu semua ini sudah tiba dengan perwakilan dari para nelayan juga. Ini rencananya akan dilakukan rapat koordinasi terlebih dahulu untuk membicarakan terkait dengan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini, yang kemudian pada pukul 11:15 waktu Indonesia Barat kurang lebih ini akan langsung turun ke Pantai Tanjung Pasir ini, perairan di Kabupaten Tangerang ini, untuk melakukan pembongkaran kepada pagar laut yang terbentang sepanjang 30,16 km, yang nanti sebelumnya juga akan dilakukan konferensi pers terlebih dahulu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, dan tentu kita menunggu karena sampai saat ini kami belum melihat kedatangan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Tentu kita akan menunggu bersama, juga nanti kabarnya dari Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto ini juga akan tiba begitu. Dan juga ini ada bersama dengan saya, tadi mungkin Anda bisa saksikan di visual Anda, ini ada Bapak Komandan Marinir. Selamat pagi Bapak. Pak Endi lagi live bersama Kompas TV. Mungkin boleh Pak dikasih tahu sedikit ini bagaimana nanti proses yang akan dilakukan terkait dengan pembongkaran pagar laut pada hari ini? Sebetulnya ini kami di sini hadirkan untuk mendukung semua kegiatan. Nanti ada mengkoordinir. Di sini nanti ada dari beberapa kementerian, kemudian juga ada Panglima TNI, ada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, dan juga ada unsur-unsur laut yang lain seperti KKP, ada KPLP, dan lain-lain. Kita pada pagi hari ini sesuai rencana akan meninjau ke lokasi dan sekaligus akan meneruskan kegiatan yang sudah kemarin dilaksanakan. Kita akan turun dengan 3 kendaraan amfibi, ada 2 LVT-7, kemudian ada juga kapal. Samping itu juga kita menyiapkan ada 14 perahu karet, ada 3 shredder yang dari kita, yang lainnya juga banyak. Kita berkolaborasi, bersinergi untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke. Pak, Bapak Komandan Marinir Pak
Pak Endi, betul ya, Bapak berarti sebelum melakukan pembongkaran ini kan akan ada rapat koordinasi terlebih dahulu. Ini kira-kira apa saja yang akan dibahas dalam rapat koordinasi dengan para stakeholder terkait ini, Pak? Nanti akan dikoordinir sama Pak Menteri KKP. Kita intinya mengikuti apa yang disampaikan atau hasil rapat dari beliaunya seperti apa. Kalau kami jelas tegak lurus perintah Panglima TNI, perintah Bapak Presiden. Dalam hal ini berjenjang lewat Bapak Kasal dulu tentunya. Artinya kita tegak lurus apa kata Presiden, kita lakukan itu yang terbaik buat Presiden. Karena beliau adalah, atau untuk bangsa dan negara, karena beliau adalah Panglima tertinggi TNI. Siap. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Endi. Berarti kami tunggu menjalankan mandat dari Presiden untuk melakukan pembongkaran pagar laut ini ya. Untuk bangsa dan negara, apapun kita akan berikan. Siap, terima kasih Bapak. Sekali lagi silakan beraktivitas kembali. Demikian Asri, tentu kita akan menunggu bersama ini nanti yang akan dilakukan pembongkaran pagar laut sejauh 30,16 km. Tadi kami sudah berbincang dengan Komandan Marinir Bapak Endi, yang sekarang ini para pejabat ini, para dari pihak TNI Angkatan Laut, juga dengan pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu Polri, ini akan melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini juga sekarang kami akan menuju ke tenda yang dimana saat ini kabarnya sudah tiba juga Kepala Staf Angkatan Laut, begitu Laksamana TNI Muhammad Ali, yang kita akan melihat dari visual Anda, mungkin saudara Anda bisa menyaksikan baru saja tiba, ini Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, yang nanti juga ini akan turun langsung melihat bagaimana aksi pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini akan dilakukan oleh para personil gabungan yang dimana ada dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian TNI Angkatan Laut, lalu juga dari Polri, Bakamla, KPLP, para nelayan, 1.000 nelayan ini juga ikut melakukan aksi pembongkaran laut. Yang dimana kita ketahui sebelumnya di hari Sabtu kemarin, 18 Januari, sudah dilakukan. Selamat pagi Bapak Muhammad Ali. Untuk persiapan hari ini? Wah, lagi disiapin, udah. Pokoknya semuanya akan bergabung menyiapkan. Oke, siap Pak. Berarti sudah siap ya Pak ya? Nanti Iya. akan memantau langsung ya Pak pembongkaran? Iya. Siap. Semua. Kita sinergi. Semua pagarnya akan dibongkar hari ini Pak? Mungkin bertahap ya. Nggak bisa hari ini kayaknya karena 30 km kan panjang. Oh, dari target baunya ada nggak Pak? Target Pak? Hah? Oh, target sendiri ada nggak Pak? Kemarin kan katanya 10 hari ini Pak. Mungkin lebih cepat kalau bergabung semua. Oke, lebih cepat. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Itu dia tadi saudara pernyataan langsung dari Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, yang ia menyatakan tentunya ini akan dilakukan secara bertahap pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini, yang targetnya kemungkinan memang 10 hari, tapi kita akan melihat karena kemarin di hari pertama, di hari Sabtu 18 Januari 2025 ini sudah berhasil dibongkar pagar laut sepanjang 2,5 km, yang tentunya kalau tadi pernyataan juga dari Dirjen PSDKP KKP Pung Nugroho ini mengatakan ini bisa lebih dari 2,5 meter begitu, kilometer begitu, karena disampaikan juga terkait dengan pembongkaran pagar laut yang dilakukan hari ini memang harus melihat dari keadaan cuaca juga, karena terdapat kendala-kendala juga ini sebelumnya. Dan mungkin Anda bisa menyaksikan di visual Anda. Nanti. Ya, ini sekarang dari Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali bersama dengan Wakil Menteri KKP begitu. Pak Didit ini baru saja memasuki tempat yang akan digunakan oleh para personil gabungan, oleh para pihak pejabat ini untuk melakukan rapat koordinasi, karena seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, sebelum mereka melakukan peninjauan langsung atau melakukan pembongkaran pagar laut ini akan melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan para stakeholder terkait begitu, untuk membicarakan bagaimana proses
pembongkaran pagar laut yang akan dilakukan pada siang hari nanti sekitar pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentu kita masih menunggu kedatangan beberapa pejabat tinggi lainnya, Asri dan juga saudara, karena kabarnya selain ada pihak Kementerian dari Kelautan dan Perikanan, nanti dari Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto ini juga akan tiba untuk melihat bagaimana proses pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang sejauh 30,16 km ini. Dan ini baru tiba tadi Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, lalu Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Didit, dan juga dari Dirjen PSDKP KKP Pung Nugroho ini juga sudah tiba tadi, yang tentunya kita masih menunggu bagaimana proses yang akan dilakukan untuk pembongkaran pagar laut pada siang hari nanti, yang targetnya ini dikatakan dalam waktu 10 hari diharapkan bisa tuntas begitu untuk pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini. Dan juga kalau tadi kita juga mendengar setelah dilakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini juga kabarnya tentu akan diusut begitu. Dari pihak KKP juga mengatakan mereka akan mengusut, melakukan investigasi, penyelidikan masih terus berlangsung kepada siapa dalang di balik pemasangan pagar laut Tangerang ini. Tadi disampaikan oleh Pak Pung, oleh lembaga masyarakat yang dikatakan ini mengaku memasang pagar laut itu juga sudah dipanggil begitu untuk diwawancara, untuk diajak komunikasi terkait dengan kebenaran aksi mereka melakukan pemasangan pagar laut di perairan Tangerang. Dan tentu kita akan melihat bersama nanti, Asri dan juga saudara, proses pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini. Demikian, kembali ke studio, Asri. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, Audrey Zevanya. Nanti kami akan memperbarui informasinya kepada Anda kembali, khususnya nanti pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, di mana proses pembongkaran akan dimulai, yang mana saat ini masih akan dilakukan rapat koordinasi. Terima kasih, Audrey Zevanya, selamat bertugas kembali.